Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Irina Nur Latifatul Huda. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang hal apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum kita menikah. Seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman semua, bahwa pernikahan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 1. Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan dapat mempererat tali persaudaraan antar umat Islam. Pernikahan juga nantinya akan mengantarkan dua orang manusia untuk membangun suatu rumah tangga yang nantinya akan menghasilkan keturunan umat Islam yang lainnya. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita mengetahui rukun dan syarat apa saja sih yang harus ada di dalam pernikahan. Yang pertama itu rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai wanita. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, ada ijab dan qabul. Syarat yang ketiga itu wali nikah. Wali nikah itu biasanya dilakukan oleh ayah, namun ketika ayahnya tidak ada, maka bisa digantikan oleh kakek dari ayahnya, adik kakak laki-laki, saudara laki-laki ayah, atau anak dari saudara laki-laki ayah. Untuk poin rukun yang keempat, yaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi itu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Yang selanjutnya yaitu syarat nikah dalam Islam. Syarat nikah dalam Islam juga sama, ada 5. Yang pertama, syarat nikah itu mempelai wanita dan laki-laki harus beragama Islam. Yang kedua, laki-laki itu bukan mahram dari mempelai wanita. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui siapa wali dari mempelai wanita. Yang keempat, mereka berdua tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang kelima, pernikahan itu dilaksanakan tanpa unsur paksaan. Mungkin segitu sedikit materi yang dapat saya sampaikan, dan materi yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menikah tidak bisa kita hanya mengandalkan atau bermodalkan cinta saja, tetapi harus bermodalkan ilmu yang mana berkaitan dengan ilmu pernikahan itu sendiri. Inilah juga kita sebagai seorang muslim seharusnya mendasari seluruh aktivitas kita dengan ilmu, sehingga kita paham aturan dan bisa menempatkan diri pada sikap yang baik juga benar. Dalam surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan Yahudi, yaitu golongan manusia yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim. Mengapa dimurkai? Karena mereka paham aturan namun sengaja melanggarnya. Yang kedua, ada golongan Nasrani. Itulah golongan orang yang sesat atau ad-dhalin. Mengapa mereka dianggap sesat? Karena mereka beramal tanpa panduan ilmu dan aturan. Dan yang ketiga, golongan mukmin yang selamat. Mereka kelompok yang mendapatkan nikmat dari Allah, atau alladzina an'amta 'alaihim, karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan kita berdoa semoga kita termasuk dari golongan yang 3 tersebut, ya amin. Untuk itu diperlukannya kita ilmu untuk yang kita persiapkan sebelum menikah. Yang pertama itu usia ideal perkawinan. Kita harus tahu ideal perkawinan itu di usia berapa sih. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun
dalam kesehatan, usia menikah yang ideal untuk wanita ialah usia 21 tahun dan pria 25 tahun. Kenapa? Karena kesiapan ini diperlukan agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak, serta kehidupan berkeluarga. Dan yang kedua, kesiapan finansial, yakni kita harus tahu juga apakah kita sebagai calon pengantin mungkin sudah siap untuk menghidupkan keluarga kita nantinya. Apakah kita sudah atau suami kita sudah memiliki kemandirian secara finansial untuk nanti menanggung nafkah dan lain sebagainya, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang alhamdulillah terjadi perceraian di ujungnya. Dan yang ketiga, kesiapan fisik, mental, dan emosi. Kesiapan fisik baik secara biologi seperti kesiapan organ tubuh untuk melakukan proses reproduksi, dan kesiapan mental serta emosi yang harus dikelola apalagi ketika nanti membangun rumah tangga. Yang keempat, ada kesiapan sosial, yakni kemampuan untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Baik terdapat mungkin contohnya seperti interaksi antar individu, antar masyarakat, atau seperti kepada tetangga sekitar, kepada keluarga, kepada sepupu, dan sebagainya. Dan yang kelima, kesiapan moral. Kesiapan moral adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti kepatuhan, kesabaran, dan memaafkan. Dan ketika kesiapan ini sebagai pedoman juga prinsip dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setelah pernikahan nanti. Karena individu yang sudah mempersiapkan moralnya dengan baik, maka akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat menjaga komitmen bersama, saling menghargai, dan saling mematuhi aturan yang telah dibuat dalam keluarga itu sendiri. Nah teman-teman, kita lanjut ke poin 6 ya. Poin 6 itu kesiapan interpersonal. Kesiapan interpersonal ini maksudnya jadi pasangan itu mempunyai kemampuan atau kompetisi dalam berhubungan. Maksudnya suami istri itu harus punya kemampuan untuk saling mendengarkan, memecahkan masalah. Nah, yang ketujuh itu ada kesiapan life skill. Ini berhubungan dengan kemampuan juga, kemampuan kedua pasangan dalam nanti berumah tangga. Misalnya kayak merawat anak, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada kesiapan intelektual. Sebagaimana kita ketahui, intelektual itu kan berkaitan dengan pikiran. Jadi nanti bakal berkaitan dengan planning ke depan bagaimana rumah tangganya. Itu nanti pasangan itu bakal mengembangkan potensi intelektualnya di sana. Jadi kesiapan-kesiapan ini sangat penting sebelum kita berumah tangga. Baik teman-teman, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.